Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera bersama dengan kita semua. Hari ini kita akan membaca daily devotion kita yang terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Dan kita akan membaca, saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-14, berkata demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, hari ini saya berikan temanya adalah menasehati dalam kasih. Saya percaya bahwa apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terus mengeluarkan kasih yang ada dalam diri kita, yaitu Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk waktu kita menasehati, firman Tuhan mau supaya begini, nasihat-nasihat yang keluar dari hidup kita, dasar untuk kita saling menasehati sebagai sesama anak Tuhan, sebagai sesama murid Kristus, atau kita menasehati orang lain mungkin yang belum mengenal Tuhan. Kita perlu mengeluarkan nasihat itu karena kasih Tuhan. Jadi kita menasehati dalam kasih Tuhan. Waktu kita melakukan ini, kita menasehati dalam kasih. Kita menasehati dari kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, nasihat itu akan menghasilkan, ada dua dampak yang dihasilkan kalau kita menasehati dari kasih atau dengan kasih. Yang pertama adalah itu akan mempersatukan. Itu mengikat. Kasih itu adalah sesuatu yang bisa mengikat hubungan kita. Jadi waktu kita menasehati dengan kasih, maka nasihat yang keluar dari kasih itu akan mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Justru selalu nasihat yang keluar dari kasih itu akan menghasilkan kesatuan, menghasilkan unity dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua dampaknya katanya kalau kita menasehati dalam kasih adalah itu akan menyempurnakan. Dengan kata lain, kata sempurna itu bukan berarti perfect, tapi sempurna itu maksudnya dewasa. Waktu kita saling menasihati dalam kasih, maka nasihat yang keluar dari kasih itu akan mendewasakan, akan menumbuhkan, akan membuat kita terus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Justru nasihat yang keluar dari kasih itu akan membuat kita terus didewasakan di dalam Tuhan dan di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita perlu untuk terus menasehati dalam kasih atau menasehati dengan kasih. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menasehati dengan kasih atau dalam kasih? Kita perlu dipenuhi terus dengan damai sejahtera Tuhan. Di ayat yang ke-15 dari firman Tuhan yang kita baca itu, kita perlu damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Lalu apalagi yang perlu supaya kita bisa menasihati dalam kasih? Kita perlu juga dipenuhi dengan apa? Dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang memerintah dalam hati kita. Firman Tuhan dengan segala kekayaan itu tinggal di dalam hati dan dalam kehidupan kita, supaya kemudian kita bisa mampu untuk menasehati dengan hikmat Tuhan. Lalu yang terakhir adalah supaya kita bisa menasehati dalam kasih ini, kita perlu melakukannya dengan ucapan syukur. Mengucap syukur terus kepada Tuhan. Kita perlu terus membangun ini bahwa orang mau menghargai, orang mau menerima, orang mungkin tidak memuji kita waktu kita memberikan nasihat-nasihat yang baik buat mereka, buat kita itu enggak masalah. Kita akan tetap melakukan ini, menasehati orang dalam kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kepahitan, bukan dengan kekecewaan, tapi kita menasihati mereka dalam kasih, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mau orang lain terima, orang lain puji, orang lain tidak hargai, kita akan tetap menasihati dalam kasih dan kita melakukannya dengan ucapan syukur. Saya percaya waktu hati kita terus limpah dengan ucapan syukur, itu akan memampukan kita untuk terus memberikan nasihat-nasihat dalam kasih kepada satu dengan yang lain, supaya kemudian begini, orang-orang yang kita nasihati, mereka juga mengalami kasih Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat hari ini. Kami bisa belajar untuk kami bisa menasihati dengan kasih. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan semua yang lain, tapi kasih Tuhan yang menggerakkan kami untuk kami menasihati satu dengan lain, supaya kemudian kami bisa kuat, kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, kami dipersatukan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat, umat-umatmu dimanapun mereka berada. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari saling menasihati dalam kasih, sebab kasih akan mempersatukan dan mendewasakan. God bless you.